Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zala Agustina dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, kiroatan, Quranan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman padanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum baik, itu dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang terucap kuat di dalam hati atau ketetapan tentang wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitabnya, para rasul dan hari akhir dan takdir. Yang kedua, syariah dan ibadah. Hukum ini mengatur tentang cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Quran, dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah SWT, yang disebut ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Juga ada hukum ibadah. Hukum ibadah ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti. Hukum ini tercermin dalam konsep gerakan, mulut atau ucapan, tangan, dan kaki. Yang selanjutnya adalah pengertian hadis dan sunnah. Menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagian-bagian dari hadis, 1 sanad yaitu seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah
SAW sampai sekarang. Yang kedua adalah matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang ketiga rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yaitu berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Maksudnya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya yaitu hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis ada 3, yaitu hadis mutawatir, hadis mansyur, dan hadis ahad. Hadis dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Yang ketiga adalah, yang selanjutnya lagi, pengertian ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum Islam. Orang yang melakukan ijtihad yaitu mujtahid. Syarat-syarat berijtihad: memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Memiliki keluhuran akhlak mulia. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Bentuk-bentuk ijtihad yaitu ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam 2 bagian, yaitu hukum taklifi yang terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Dan kedua adalah hukum wad'i, adalah perintah Allah SWT yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Sekian penjelasannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.